سبيل الدموع سبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kembali dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil i'tikaf kita lanjutkan sedikit kajian dari kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah berkaitan masih dalam pembahasan toharoh, terutama dalam babul istinja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bab sebelumnya, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang istinja dan beberapa muqaddimah pembahasan istinja berkaitan dengan hukum-hukumnya istinja. Siang ini kita masuk dalam satu judul pembahasan syurutu ijza'il hajar. Seperti yang kita tahu, istinja secara fikih zaman yang awal, pembahasan fikih zaman dahulu itu diarahkan dengan menggunakan batu. Sampai sekarang masih berfungsi, bahkan terus sampai hari kiamat. Batu itu bisa digantikan dengan yang lain, dan hanya saja tentu batu ini diberikan keringanannya untuk kita umat Islam ini sebagai memudahkan untuk umat, karena tak ada yang paling mudah dijumpai di dunia ini kecuali batu. Kalau tisu itu perkembangan zaman ini ada, zaman sebelumnya tak ada. Maka batu ini yang asli, yang lainnya itu hukum pengganti. Dalam istinja ada beberapa syarat batu sehingga batu-batu yang digunakan istinja itu bisa dikatakan sah dan boleh digunakan sebagai pengganti air. Jadi istinja biasanya kita menggunakan air, tapi istinja itu boleh ditukar dengan batu walaupun air ada. Nah, syarat-syaratnya apa? Ini syarat menggunakan batu atau yang menduduki kedudukan batu seperti tisu di zaman ini. Thamaniyah wahya syurut allati idza tawaffarat ajza'a isti'malul hajar dunal ma'. Ada 8 paling tidak syarat batu itu mencukupi sehingga boleh seseorang menggunakannya tanpa ditambahkan dengan menggunakan air. Yang pertama, ayyakuna bi thalathati ahjar. Yang pertama syaratnya Bapak Ibu kalau mau menggunakan batu atau tisu atau yang menduduki kedudukan pengganti batu, mesti paling sedikit jumlah batunya 3. Nah, kemarin kan ada pertanyaan, bagaimana Ustadz? Kami pernah dengar katanya minimal jumlah 3. Iya, ini masuk dalam judul ini. Syarat minimal batu mencukupi. Jadi minimal 3. Tapi 3 ini memang diperinci lagi. Fala yushtaratu ta'addudul ahjar. Batunya kalau memang kecil itu 3. Tapi kalau batunya itu agak lebih besar, yang mana batu itu nanti memiliki 3 sisi paling tidak, maka satu batu yang agak besar tadi yang digunakan dengan sisi yang berbeda maka diperbolehkan, asal memang bisa mencukupi dengan 3 kali usapan. Jadi satu, jadi fungsinya seperti 3. Tapi kalau dia mungkin menggunakan batu kecil, ya 3 batu itu wajib. Jadi 3 itu bisa kalau memang batunya itu memiliki 3 sisi yang berbeda. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, ayyungkil mahal ay as-safhah wal hasyafah wa dhahira farjil mar'ah bihaitsu la yabqa illa atharun la yuzilu illa al-ma' fala budda min fi'li amrayn al-inqa wa ayyakuna bi thalathi mashat. Yang kedua, memang membersihkan tempat keluarnya buang air kecil atau buang air besar. Mohon maaf kubul dubur, ini detailnya fikih ya.
bagi laki-laki itu zakar, bagi perempuan farji, tempat buang air kecil. Kemudian ada dubur, lingkaran tempat keluar buang air besar. Itu mesti bersih. Betul-betul bersih sampai yang tersisa itu hanya memang sisa yang memang tak bisa dihilangkan kecuali dengan air, baru dimaafkan. Kan memang kita perlu membedakan antara bersih dengan suci. Jadi bersih dengan suci itu beda. Tidak semua yang bersih pasti suci. Atau sebaliknya di sini najis dengan kotor itu berbeda. Nah, jadi kalau istinja menggunakan batu atau tisu, apakah sudah mensucikan? Sudah suci, suci. Tapi kalau bersih yang kita pahami bersih seperti menggunakan air, tentu tidak. Tapi kalau sucinya, suci. Jadi pakai batu, tisu, memang sudah hilang, yang mana hanya tersisa. Kan kita pasti tahu ada rasa yang berbeda. Nah, itu memang kalau memang hanya sisa, yang kita tahu sisa itu tak akan bisa hilang kecuali dengan air, berarti sudah mencukupi. Nah, ini bisa tercukupi dengan yang pembahasan nomor 2 ini mesti bersih. Ini dengan dua cara tadi, memang mesti bersih dan minimal 3 batu. Atau satu batu yang memiliki 3 sisi. Atau tadi tisu, kalau tisunya kecil mesti 3. Tapi kalau tisunya bisa dibuat menjadi 3 sisi atau 3 kali penggunaan, cukup. Itu kan berarti tergantung model tisunya. Tisunya kalau kecil, ya dihitung 1 batu. Kalau tisunya agak sedikit lebar, bahkan kalau mau dipotong-potong ya jadi 3 bahagian, maka 1 dijadikan untuk 3 sisinya dipakai, diperbolehkan. Yang ketiga, kemudian dalam hal mengusap 3 batu tadi atau 3 helai tisu, Bapak Ibu, kalau memang menggunakan 3 batu atau 3 tisu masih belum terhasilkan ingkok, bersihnya belum sampai bersih, masih ada najisnya, maka wajib menambahkan. Jadi 3 itu hitungan minimal. 3 ini minimal. Kok 3 enggak ini, tambahkan wajib. Jadi misalkan, oh ini mesti nambah 1, ya berarti jadi 4 kali. Nah, sunnah. Kalau nambahkannya wajib, kalau memang belum bersih, nambahkan wajib. Nah, sekarang ketika ditambahkan, sunnah diwitirkan. Sunnah diganjilkan. Kalau 3 tadi belum selesai, maka tambahnya wajib, minimal nambah 1 jadi 4. Tapi diganjilkan sunnah buat 5. Jadi ganjilnya itu nanti masuk dalam pembahasan sunnah. Tapi kalau menambahkannya selagi dia tambah 1, menambahnya itu kalau memang belum mencukupi tadi wajib ditambahkan. Minimal nambahkan 1. Yang ketiga, Allah yajifan najas. Syarat batu bisa mencukupi atau tisu. Syaratnya yang keempat, najis yang keluar dari tubuh kita ini tadi, tentu disyaratkan najisnya itu belum mengering. Kalau sudah mengering, yang mana tak bisa lagi digunakan, dibersihkan, tak bisa dibersihkan kecuali dengan air, maka wajib mengarah ke air. Jadi masih dalam kondisi ya batu bisa dijadikan fungsi memang kalau bisa membersihkan, kalau sudah tak bisa karena kering, wajib kembali kepada air. Yang keempat, Allah yang tapila. Yang keempat, syaratnya batu bisa dipakai jadi alat bersuci, najis itu belum berpindah dari tempatnya. Mohon maaf, namanya najis kan dari lubang dubur atau lubang kubul. Nah, bahasa ini yang dipakai dalam fikih ya. Kubul tempat buang air kecil, dubur tempat keluar buang air besar. Memang belum keluar dari tempatnya. Kalau dari dubur, dari lingkarannya itu enggak. Tapi kalau sudah keluar dari arenanya, mohon maaf berlepotan. Mohon maaf sakit perut ya, diare, sampailah ke paha, enggak bisa menghilangkan najis tadi yang sudah berpindah, tak bisa tidak kecuali dengan air. Enggak bisa Bapak Ibu, ini memang keringanannya hanya dalam istinja. Istinja itu tadi bahasa kitanya cebok. Kalau najisnya udah berpindah kemana-mana, misal contoh pindahnya ke paha, pindahnya apalagi ke baju, nggak bisa pakai batu. Jadi syaratnya tidak pindah. Kemudian syarat yang kelima, Allah yatra'a alaihi akhar. Najis itu belum bercampur dengan yang lain. Dia nggak pindah dan tidak campur. Misal kalau campur yang dimaksud sudah bercampur dengan air,
Aslinya kan mau gunakan tadi batu saja, nggak tahu dia siram pula dengan air. Wajib air dilanjutkan. Itu udah bercampur nanti. Atau mohon maaf, sudah tercampur dengan debu, dengan sudah. Yang penting kalau sudah bercampur, harus kembalinya ke air. Yang keenam, Allah yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu. Yang keenam ini kurang lebih mirip dengan syarat yang keempat tadi. Najis tadi tidak melewati, mohon maaf, bahagian zakar, bahagian tempat buang air kecil. Ini kurang lebih mirip dengan pembahasan nomor 4. Nomor 7, isti'abul mahalli bil hajar. Yang ketujuh, memang betul-betul bahagian yang terkena najis itu diusap secara sempurna dengan batu atau dengan tisu yang pengganti tadi. Jadi memang bahagian tempat keluarnya najis betul-betul diusap sempurna, menyeluruh. Nggak boleh hanya sebahagian diusap, sebahagian ditinggalkan. Yang kedelapan, nah ini tentu syarat yang terakhir, mesti batu atau pengganti batu, misalnya tisu, disyaratkan mesti suci. Ini syarat ini memang syarat harus. Kalau tak suci, batunya najis tidak sah. Atau tisunya najis tidak sah. Nah, jadi mesti tisu atau batu tadi dipastikan barangnya suci, baru bisa digunakan untuk bersuci. Adapun beberapa sunnah-sunnahnya, kita lanjutkan. Ini tadi syarat batu bisa dikatakan mencukupi menjadi alat istinja. Sunnah-sunnah dalam istinja. Yang pertama, kalau istinja lebih menyeluruh, tak hanya dengan batu, berarti terkadangan dengan air. Lah ini dicampur apa saja sunnah-sunnah istinja. Ayyu'idal ma'wal ahjar qoblal istinja. Yang pertama sunnahnya istinja, kita siapkan terlebih dahulu air ataupun batu atau tisu sebelum kita istinja. Jadi alat-alat untuk bersucinya siapkan dulu. Mohon maaf, kadang kita kurang perhatian. Toilet umum. Air di sana tidak ada di dalam ember. Kita nganggap mungkin ada. Nggak taunya setelah buang air kecil, buang air besar selesai, dibuka keran nggak keluar air. Nah ini termasuk resiko kekeliruan kita sendiri. Kenapa nggak disiapkan sebelumnya? Maknanya mungkin WC umum ada 4 atau 5. Kalau ada nggak air? Buka dulu. Kalau zaman dulu tentu bukan begitu. Zaman dulu ember dibawa orang-orang kampung sampai sekarang kan masih. Yang tempat buang air kecil, buang air besar itu tak ada kerannya. Ya akhirnya mereka bawa ditimba air dari sumur, dibawa dulu. Nah itu sunnah. Walaupun istilah kenapa dikatakan sunnah, kenapa tidak wajib? Ya bisa saja ada sampai di WC teriak dia ke anaknya, oh ya biar air, gitu. Kan bisa. Tapi itu tak sunnah. Sunnah disiapkan terlebih dahulu, termasuk di zaman ini pun seperti tadi, walaupun ada keran dan lain sebagainya, siapa tahu tak mengalir airnya. Yang kedua, sunnahnya istinja al-itar, witir, ganjil. Tadi sudah kita bahas sedikit. Jadi kalau 3 tak bisa, tambahkan wajib. Tapi nambahkannya itu menambahnya wajib minimalnya 1. Tapi sunnahnya diwitirkan. 3 masih kurang jadikan 5. 5 kurang jadikan 7. Al-istinja bil yadil yusra. Kemudian sunnahnya istinja, sunnah menggunakan tangan kiri ketika istinja. Sebagian ulama mengharamkan istinja menggunakan tangan kanan. Tapi dalam mazhab kita hukumnya makruh. Nah, adapun hadis seperti makan sunnah tangan kanan, makruh makan tangan kiri. Ada satu orang sahabat makan tangan kiri, Nabi tegur, kenapa makan tangan kiri? Tangan kanan lah kata Nabi. Orang itu jawab, saya nggak bisa tangan kanan makan. Kata Nabi, semoga nggak bisa sampai mati. Selesai Nabi bicara begitu langsung cacat. Nah, hadis ini dipakai oleh sebahagian ulama yang keras, yang kaku tadi, mengatakan wajib makan tangan kanan, haram makan tangan kiri. Tapi mayoritas ulama menengok hadis-hadis lain, ini arahnya kepada hukum makruh. Sunnah makan tangan kanan, makruh tangan kiri. Lah hadis Nabi itu, lah memang resiko dia ngelawannya Nabi. Depan Nabi dilawan. Macam presiden dilawan depan presiden, ada resiko. Tapi kalau presidennya nggak ada, macam masyarakat di kampung-kampung. Nah itu kan kadang nggak diurus hukum. Presiden dia sebut ini segala macam. Tapi kalau coba nyebut presiden yang salah-salah yang tidak depan presiden, resiko fatal. Jadi hukumnya makruh. Tapi seperti apapun makruh itu hal yang keliru. Istinja tangan kanan keliru.
Itu makruh dari segi hukum fikih. Sunnah yang lain al-i'timad alal isbi'il wusta fid dubur idza stanja bil ma'. Ini sampai detail dalam agama. Dalam istinja tangan kiri. Tangan kiri pun sunnahnya menggunakan jari tengah. Jari tengah. Kan bisa saja kelingking, jari manis, ibu jari, jari telunjuk bisa saja membersihkan dubur. Tapi yang paling sunnah kan tadi tangan kiri katanya. Berarti manapun kan bisa. Nah, sunnahnya jari tengah. Itu memang yang memudahkan kita, normalnya manusia. Kecuali dia ada uzur, tangan tengahnya tak ada jari tengahnya, itu lain hal. Tapi sunnahnya jari tengah. Ayyakhudha farjahu baina isba'aihi as-sababah wal wusta. As-sababah wal wusta. Kalau bahagian farji, mohon maaf, yang bahagian kita buang air kecil, itu istinjaknya di antara dua jari. Tahan dengan jari tengah dan jari telunjuk. Kalau yang tadi ketika cebok bahagian dubur. Kalau bahagian kubul di antara dua jari. Megangnya dengan jari tengah, jari telunjuk. Yang keenam, takdimul ma' lil kubul likai la tatanajjas yaduhu athna at-tanqiyatin dubur. Sunnah yang keenam, dahulukan ketika istinja selesai, dahulukan mencebok buang air kecil dulu, baru kemudian cebok buang air besar supaya tangan kita tak terkena berlepotan najis kencing. Itu dalam agama ada ajarannya. Jadi ceboknya itu buang air kecilnya dulu diselesaikan. Ya kalau pakai shower itu dulu yang disiram, baru kemudian farjinya dulu, baru kemudian dubur. Yang ketujuh, takdimul istinja alal wudu. Sunnah mendahulukan istinja daripada wudu. Tergambar bagi Bapak Ibu, ada orang yang wudu dulu baru istinja. Karena fikih ini memang itu kelebihan fikih. Fikih itu akan membahas apapun yang mungkin terjadi. Selagi mungkin dia bahas. Jadi sunnahnya istinja dulu, jadi selesai. Seperti yang umumnya kita buat, itu sudah sunnah. Istinja selesai, buang air kecil, cebok dulu, buang air besar, cebok dulu, baru wudhu. Kok ada orang selesai dia mohon maaf, selesai buang air kecil misal, selepas itu dia wudhu, tidak cebok, sah tidak wudhunya? Sah. Jangan Bapak Ibu tertipu dengan kajian beberapa yang ngakunya ini sunnah segala macam. Kadang pertanyaan aneh, Ustadz kami ke masjid, kemudian kaki terpijak tai ayam, batal tidak wudhu? Kata Ustadz itu batal wudhu, kata dia. Padahal kalau terkena najis, wudhu tidak batal Bapak Ibu. Kalau terkena najis, ya bersihkan saja yang najis itu. Wudhu nggak batal dengan terkena najis. Cuma kalau Anda sholat, ada najisnya, nggak sah. Bukan karena batalnya, karena ada najisnya. Nah itu satu hukum tadi. Makanya di sini dahulukan istinja dulu baru wudhu. Kenapa? Ya masih memungkinkan ada orang yang agak aneh-aneh kan. Beberapa orang tuh punya kebiasaan yang aneh-aneh. Setelah istinja nggak cebok dulu, wudhu dulu dia. Nah, selesai wudhu baru dia siram. Sahkah itu wudhunya? Sah. Tapi tidak sunnah. Yang kedelapan, dalku yadihi bil ardi wa ghusluha ba'dahu. Sunnahnya menggosok tangan ke tanah, lantai, dan mencuci selepasnya. Jadi zaman sekarang lebih mudah pakai sabun. Yang kesembilan, nathu farjihi wa izarihi bil ma'. Yang kesembilan, mencipratkan, mohon maaf, farji, kemaluan, dan juga mencipratkan kain, baju, sarung dengan air. Nah ini memang ada saran, arahan, nasihat dari Nabi, biasanya untuk menghilangkan was-was. Jadi kata Nabi, siapa di antara kalian yang selesai buang air kecil, buang air besar, selepas itu ambil air, cipratkan. Ciprat dengan nyiram ya, ciprat itu kan sedikit. Ambil air, cipratkan di sarung, di celana, sedikit. Nah, kata Nabi itu akan menghilangkan was-was. Karena biasanya orang yang punya penyakit was-was itu setiap keluar dari toilet nengok, ada air apa ini, kencing ini. Lah, Anda tahu enggak itu kencing? Karena hukum fikih itu mesti jelas. Nah, untuk menghilangkan itu, cipratkan betul baru tengok. Banyaknya. Itu enggak mungkin. Nah. Jadi, memang itu untuk menghilangkan was-was. Sedikit nyipratkan dengan nyiram beda. Kalau nyiram basah. Cipratkan sedikit. Yang ke-10, ayat ya bidu'ail ma'thur, sunnah juga ketika istinja baca doa. Ketika istinja itu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Tapi bacanya dalam hati. Ya Allah,
sucikanlah hatiku daripada kemunafikan dan jagalah kemaluanku daripada perbuatan zina. Istinja tapi yang tergambar itu agama. Ya Allah, sucikan hatiku dari, memang yang kita bahas itu kan yang sedang dibuat itu mensucikan zohir, tapi kalau bisa tadi batin kita juga. Ya Allah, hati saya sucikan dan engkau jaga juga kemaluan saya daripada perbuatan zina. Nah, ini beberapa lanjutan syarat-syarat batu yang dikatakan mencukupi untuk istinja dan sunnah-sunnah istinja. Nah, ini yang bisa kita bahas di siang hari ini. Semoga dari beberapa lanjutan pembahasan bisa kita ambil faedah dan niat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kajian terakhir ya, Ramadan mungkin saya tak bisa ngisi. Di sini tetap lanjut, tapi mungkin Ustadz yang berbeda. Insya Allah kita panjang umur, lanjutkan selepas Idul Fitri. Lebih kurang mohon maaf, ada pertanyaan? Cukup. Lebih kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.